Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seri kita Spiritual Mind ya. Jadi pikiran spiritual. Kita akan lanjutkan pada episode 2 ya. Jadi langsung saja teman-teman ya. Oke, sebelumnya disclaimer seperti biasa. Untuk teman-teman yang baru mulai trading, yang baru mulai mau investasi segala macam di pasar keuangan, hati-hati, belajar dulu, cari informasi dulu ya. Jangan langsung menggunakan uang real atau ikut-ikutan sana-sini. Pelajari dulu, cari dulu ilmunya ya, cari mentor dulu, tanya-tanya dulu sama teman-teman yang sudah terjun. Hati-hati kehilangan uang, nanti bisa bangkrut, nanti hidup Anda semakin susah. Oke, terima kasih atas perhatian. Oke, kita akan melanjutkan ya, spiritualitas sebagai pintu sukses trading ya. Selalu ingat, kecerdasan spiritual adalah pemandu kecerdasan lain. Oke. Episode 2, mencintai kerugian ya. Ini kerugian kok disuruh mencintai ya. Episode 1 disuruh memaafkan, episode 2 mencintai ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang akan selalu Anda dengar dari trader yang sukses. Apabila Anda ingin menjadi trader yang sukses, baik independen maupun bukan, Anda harus belajar mencintai keadaan rugi. Kerugian Anda dalam trading tidak menghilangkan Anda sebagai seseorang. Anda bukanlah kerugian Anda. Pada saat yang sama, diri Anda bukanlah keuntungan Anda juga. Ya. Jadi ini adalah salah satu istilahnya kutipan ya, dan salah satu statement yang waktu itu menyadarkan saya bahwa kalau loss, emang saya sudah bukan manusia. Oh, masih manusia juga. Kalau saya profit banyak, saya bisa beli ini itu, saya bukan manusia lagi. Masih manusia juga. Masih tetap makan nasi juga. Dan pada saat itu saya sadar bahwa ketika saya loss, saya harus diam, saya harus tenang, saya harus santai saja. Dan ketika saya mendapatkan profit besar, saya tidak merubah style saya tidak merubah saya punya karakter, sikap saya, bahkan saya punya gaya hidup. Ya, karena loss itu tidak merubah karakter saya, profit juga nggak merubah. Hidup ya biasa-biasa saja. Ya, karena ini kalau misalnya ketika Anda profit besar, gaya hidup Anda berubah. Ketika Anda loss, nanti gaya hidup Anda juga berubah. Mental Anda juga berubah ya. Makanya di istilahnya di dalam dunia trading ini, senior-senior itu selalu memberitahu ya bahwa kalau loss ya nikmatin aja. Nikmatin aja ya. Cintai sajalah keadaan itu. Ya, makanya nanti ketika profit jangan terlalu senang. Ketika Anda loss, Anda sabar, ketika Anda profit, Anda bersyukur ya. Jadi itu ya. Jika loss bersabar, jika profit bersyukur ya. Jadi hati-hati. Ya. Kerugian dan keuntungan hanyalah sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis yang Anda lakukan. Tetapkan dalam pikiran bahwa ketakutan adalah sesuatu hal yang menghalangi kita dari mempelajari hal baru. Anda tidak bisa mempelajari sesuatu yang baru tentang perilaku pasar apabila Anda takut. Dengan mengartikan kembali dan meminimalisir kerugian Anda membuat diri Anda bisa belajar dari kemungkinan terbaik untuk memaksimalkan keuntungan Anda. Jadi loss dan profit itu hanyalah produk dari yang namanya trading ini. Anda bisa loss, bisa profit, ya. Dan taruh di dalam pikiran teman-teman ya, bahwa jangan takut. Ya, kalau loss jangan takut, asli. Ya, kalau loss jangan takut. Anda ngapain loss itu takut ya? Tetap trading, gitu. Ya, kalau takut nanti teman-teman nggak punya pengalaman gitu. Liatin aja nggak punya pengalaman ya. Jadi Anda tidak bisa mempelajari sesuatu yang baru. Ya, teman-teman nggak bisa memahami pasar itu bekerja seperti apa. Kalau teman-teman takut gitu loh, nggak mau trading, diem aja segala macam, keluar keringat ini itu nggak bisa. Teman-teman harus tetap trading biar teman-teman dapat pelajaran. Oh, saya trading, saya profit. Kenapa ya saya profit? Catat. Ya, ambil buku, ambil poin, catat gitu ya. Dan itu yang saya lakukan teman-teman. Bahkan murid-murid saya didik seperti itu. Ya. Merangkum. Jangan malas. Anda malas, Anda rugi, Anda nggak dapat apa-apa, ya. Gitu ya. Jadi jangan takut. Kerugian bukanlah akhir. Kerugian mungkin saja awal, ya. Tidak ada trading tanpa kerugian. Anda harus memahami ini dan menerimanya. Kerugian hanyalah bagian dari permainan di dalam trading. Yang harus Anda kontrol adalah resiko Anda. Teman-teman nggak bisa kontrol rugi ya, loss itu nggak bisa dikontrol loh. Loss ya loss, profit ya profit, yang bisa dikontrol resikonya ya. Ya, jadi ini ada kutipan, saya tidak pernah merasa rugi jika saya salah. Karena saya tahu bahwa ini sudah saya tetapkan di awal. Kerugian yang saya terima adalah bentuk sportivitas saya dengan pasar. Ya, ini dari saya sendiri ya, founder IJFX.
Ya, jadi saya nggak pernah merasa rugi. Loss ya loss, nggak apa-apa. Gitu ya. Karena saya tahu bahwa loss itu sudah saya tetapin resikonya. Saya loss $10. Nah, $10 kan sudah saya tetapkan di awal. Saya sudah hitung resikonya. Ya kan? Dan jika saya loss, saya anggap aja itu sportivitas. Ya kayak kita main olahraga. Ya, teman-teman yang sini suka main futsal, main badminton ya. Saya suka futsal, saya suka badminton, saya suka istilahnya jogging, maraton segala macam. Nah, itu kalau kita kalah ya kita ngaku kalah dong. Ya, kita main futsal. Ya, tim lawan menang walaupun beda 1 angka gol. Ya dia menang-menang. Jangan kamu ngamuk gitu loh. Ya, itu sering saya lihat ya. Orang-orang Indonesia itu seperti yang nonton-nonton di stadion sana. Itu kalau nonton apa ya, nonton bola ya misalnya. Itu kalau kalah ngamuk, teman-teman. Asli aneh. Ya asli itu aneh banget gitu loh. Ya, nonton bola udah bayar tiket mahal-mahal, bukannya dinikmatin, tapi kalau kalah malah ngamuk. Nah, ini jangan sampai Anda di trading seperti ini sifatnya. Ya, trading ya trading, kalau salah ya nggak apa-apa gitu loh. Kan sudah istilahnya udah ditetapin resikonya. Ya, kalau loss sih nggak apa-apa, terima aja gitu loh. Ya, itu bentuk dari sportivitas. Kalau Anda profit, Anda mau ambil semua uangnya, sedangkan kalau Anda loss, Anda itu nggak mau loss, aneh. Ya, ini sering sekali saya lihat itu memang apa ya, di sekitar saya orang-orang ini ya kadang kayak misalnya ikut olahraga apa, misalnya main futsal ya. Itu kalau kalah ya, itu ujung-ujungnya apa? Lempar sepatu ke kepala temannya gitu. Ngamuk dia, nggak terima kalah gitu loh. Aneh. Itu saya pernah itu ngalamin itu ya. Jadi istilahnya ribut di lapangan futsal. Gara-gara itu main futsal itu gara-gara istilahnya salah satu kalah itu. Ngamuk gitu loh. Akhirnya apa? Saya dari situ sudah malas lagi main dengan orang-orang seperti itu. Nggak asik ya, nggak asik serius. Nah, jadi trading itu ya harus jadi trader yang asik. Jangan-jangan ini Anda nih yang sering berantem di futsal nih ya. Jangan-jangan Anda nih yang pernah berantem sama saya di futsal nih ya. Ini yang main yang trading nih sekarang ya. Jadi kalau salah, kalau kalah ya nggak apa-apa gitu loh. Jangan ngamuk gitu loh. Saya kadang kesal juga tuh ngeliat orang-orang kayak gitu ya. Dia istilahnya nggak sportif, nggak adil gitu loh. Kalau menang, oh senang gitu loh. Tapi kalau kalah itu malah ngamuk gitu loh. Malah pengen pukul orang, itu ngapain ya. Jadi ingat ya, cintailah kerugian. Ya, tidak ada trading tanpa kerugian ya. Anda ini yang suka ngamuk-ngamuk ini kalau lagi ada istilahnya itu permainan atau ada yang namanya olahraga ya, Anda yang tidak terima kekalahan. Anda tidak cocok jadi trader. Jangan ya. Jadi sebagai seorang trader yang baik, kalau kalah terima aja. Ya, karena loss itu nggak bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol itu resikonya yang bisa kita kontrol. Kalau loss sama profit nggak bisa kita kontrol. Kita ini hanya analisa pasar. Pasang buy, pasang sell. Urusan kena SL, kena TP itu nggak ada yang bisa ngatur. Kalau kena SL syukur, kena TP juga syukur, gitu ya. Ya, jadi kesimpulan, kerugian memang menjadi masalah utama bagi semua trader. Kerugian membuat mereka takut dan kehilangan kesadaran. Rasa sakit dari kehilangan uang tidak bisa dipungkiri. Jika Anda menggunakan risiko yang terlalu besar, Anda akan menerima rasa sakit yang lebih besar. Namun, itu semua bisa Anda selesaikan jika Anda bisa menerima dan mencintai kerugian tersebut. Jangan membenci adanya kerugian. Anda akan terus mengalaminya jika Anda seorang trader. Ya. Saya mengalami hampir ribuan kerugian, dan saya masih tetap hidup. Mungkin karena saya menggunakan risiko yang kecil, dan saya menerima apa yang terjadi. Saya tidak merasa takut dan marah jika saya salah. Saya tahu itu akan terjadi. Tujuan saya trading adalah menerima kerugian jika saya salah dan menerima keuntungan yang besar jika saya benar. Itu adalah prinsip trading saya. Ya, ini dari saya sendiri ya, founder IJFX ya. Jadi loss nggak apa-apa. Saya masih hidup teman-teman. Saya trading dari 3 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ya, 2020. Saya masih hidup. Saya mengalami loss mungkin setahun itu berapa kali itu udah nggak bisa dihitung. Masih hidup bro, masih makan, masih senang gitu loh, masih bicara di YouTube. Ya, itu karena saya pakai resiko kecil, saya nggak kena mental. Ya, Anda ini, ya, kalau punya duit 100 juta buat modal, pakai resiko tuh ya 500.000, 1 juta mungkin maksimal. Jangan pakai resiko 20 juta, 10 juta, 30 juta sekali trading. Ya, kalau kena ya loss pusing. Saya kalau trading, saya pakai resiko 500.000, 10 kali loss cuma 5 juta. Lagi 5 juta itu kan dibanding 100 juta modal saya masih ada 95 juta. Artinya apa? Saya lebih tenang gitu loh. Tapi kalau saya pakai resiko 10 juta, 5 kali saya loss, sisa 50 juta duit saya. Ya, apa nggak bikin kena mental? Pasti. Tapi kalau profit gimana? Nah, ada yang bilang, gimana kalau profit? Ya, itu urusan kamu. Jalani aja dulu. Nanti kalau kena mental, datang ke saya. Kalau saya sih ogah. Ya, saya cari aman gitu ya. Saya cari aman. Saya itu trader pengecut juga gitu. Kalau saya bisa istilahnya resiko kecil ya, saya resiko kecil. Ngapain saya pakai resiko besar? Gitu. Walaupun orang bilang, oh ini resiko besar, hasilnya besar. No. Ya, saya punya logika yang sudah
bertahun-tahun saya latih, yang dimana resiko besar itu hasilnya tetap ada dua, antara kamu dapat profit besar atau dapat profit kecil. Gimana kalau kamu dapatnya profit kecil? Ayo, ya kan? Nggak enak kan? Nah itu, ya. Jadi ketika kita ngalami kerugian, jangan kayak orang susah, ya. Jangan benci, cintai saja, nikmatin saja. Makanya kontrol resikonya dikecilkan. Jangan pakai resiko yang besar. Jadi teman-teman bisa menerima, misalnya nanti loss, ya, dan tidak merasa takut atau marah kalau itu misalnya kejadian, ya. Karena tujuan trading ini kan memang kita pasti mengalami kerugian kalau kita salah, terus kita juga dapat keuntungan kalau kita benar. Nah, tinggal kita atur risk rewardnya seperti apa, probabilitasnya seperti apa. Itu sudah saya jelaskan di video-video saya loh. Wah, itu gratis, tinggal ditonton dan ambil buku, catat, ya. Nah, ini adalah prinsip yang saya terapkan, ya, bertahun-tahun. Dan saya nggak mau mengganti prinsip ini, ya. Jadi prinsip saya simpel, teman-teman, ya. Saya 1 tahun trading pasti mengalami loss, tapi saya masih tetap hidup, ya. Saya masih tetap punya keluarga, saya tetap mengobrol dengan keluarga, saya tetap makan bareng gitu di meja makan setiap hari, ya. Dan ketika saya loss, saya hanya loss kecil aja gitu, ya, segitu-segitu aja gitu. Paling 50, ya, paling 30, segitu-segitu aja, ya. $30, $50 aja gitu. Ya, nggak yang kayak orang, oh, loss ribuan dolar floating, enggak, never gitu. Nggak pernah saya, ya. Dan saya itu menerima apa yang terjadi. Loss nggak apa-apa, profit juga nggak apa-apa, itu namanya sportif, ya. Terima apa yang sudah terjadi gitu loh, ya. Dan saya nggak pernah takut, apalagi marah, ya. Karena saya tahu saya sudah tetapkan resiko saya di awal, resiko saya $20, oke. Kalau misalnya kena SL, ya nggak apa-apa, ya. Karena baru tadi malam, ya, hari Jumat malam, itu saya sudah floating ratusan dolar. Ya, saya sudah pindahkan SL saya di atas entry saya. Tetapi apa? Pasarnya malah balik arah dan kena SL saya. Apakah saya kesal? Enggak. Kenapa? Emang saya tahu. Orang saya tidur. Ya kan? Saya bangun pagi, saya lihat, wah, dia turun. Mungkin ada news atau apa. Emang saya tahu, emang saya kesal? Enggak. Ya, emang saya bisa kontrol. Orang saya tidur. Ya kan? Orang saya ngelakuin hal yang lain gitu. Ngapain saya lihat market terus? Yang saya tahu ya, harga sudah lumayan jauh dari posisi saya, sudah floating profit ratusan dolar. Saya pindahkan SL saya di atas entry saya, biar kalau harga turun atau kena kembali lagi, ya itu saya nggak loss, saya masih ada profit lebih dikit. Ternyata memang benar dia balik lagi. Apakah saya bisa memprediksinya? Tidak ada yang tahu. Itu jam 1 malam, jam 2 malam saya lihat itu pada tadi malam itu penurunan, ya, Japan Yen menguat itu. Jadi saya merasa bahwa ya ini prinsip trading yang saya gunakan, ya ini. Tetap santai gitu, bangun pagi ya santai, loss ya santai, profit juga ya santai, ya. Itu adalah trader yang hebat, itu adalah trader yang akan konsisten, ya. Anda bisa memisahkan diri Anda dengan yang namanya pasar. Anda sudah punya prinsip, Anda sudah punya yang namanya sistem, Anda sudah punya yang namanya itu, kalau saya bilang psikologi yang baik, pasti konsisten, ya. Makanya di dalam seri Spiritual Mind ini, teman-teman itu wajib, ya, wajib nonton dan wajib mengambil catatan. Dan ini sangat penting buat pembentukan mental dan personal teman-teman sebagai seorang trader, ya. Biar Anda itu bisa jadi trader yang hebat. Jangan mau loss terus. Kok suka gitu loh jadi trader yang loss terus. Anda ini, aduh, kenapa gitu? Uangnya kayak Firaun gitu, ya. Jadi kayak nggak habis-habis uangnya, ya. Banyak kali duitnya. Depo terus tiap minggu, ya. Nah, jangan seperti itu. Oke, teman-teman, ya. Jadi episode 2 ini mencintai kerugian. Dan teman-teman harus tahu apa alasan kita mencintai kerugian, ya, karena kita tidak bisa menghindar. Oke, itu saja teman-teman untuk episode 2 ini, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye bye.